dua macam ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ketakwaan oleh mayoritas ulama salaf diumpamakan seperti sebuah pohon yang utuh yang tumbuh tegak. Ada bagian yang terlihat seperti batang, dahan, ranting, daun, kuncup hingga buahnya. Dan secara khusus buah diserupakan dengan ketakwaan al-jawarih, yakni ketakwaan anggota tubuh. Sementara terdapat bagian lainnya dari pohon tersebut yang juga sangat penting namun tersembunyi, yakni akarnya. Para ulama salaf menyamakan akar dengan ketakwaan hati atau takwa al-qalb. Tidak akan terjadi buah tanpa akar, dan tidak akan bernilai akar tanpa menghasilkan buah. Ringkasnya, ketakwaan ada dua macam: takwa al-jawarih dan takwa al-qalb. Hubungan keduanya adalah hubungan antara al-aslu, yakni pokok, terhadap al-far'u, terhadap cabang, atau antara al-muharrik, mesin, terhadap alat, yakni kendaraan. Yang pertama, takwa al-qulub, takwa hati, adalah sebagai al-aslu, yakni sebagai pokok atau muharriknya mesin. Ia merupakan asas di mana amal tidak akan dibenarkan tanpanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim. Ketika ditanya di mana takwa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk dadanya 3 kali, mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini letaknya, sembari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk dadanya. Hadis ini bermakna mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormatinya dan mengikhlaskan maksud tujuan amal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid berkata, at-taqwa haqiqatuha fil qalb wa hiya khasyatullahi wa ta'zimuhu wa mahabbatuhu fa yattaqal qalb tuqiyatil jawarih. At-taqwa hakikatnya adalah di hati. Bentuknya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkannya, mencintainya. Ketika hati kita bertakwa, maka anggota tubuh kita pun akan bertakwa. Tanda seseorang hatinya telah bertakwa adalah sikap respek terhadap dosa kecil. Seorang bertakwa, al-muttaqi biqalbih, orang bertakwa dengan hatinya, atau yang hatinya bertakwa, yasta'zim adz-dzamba as-saghira li'annahu yanzur ila azamati man 'asa. Orang bertakwa atau yang hatinya bertakwa, dia akan menganggap besar dosa kecil karena dia melihat terhadap keagungan zat yang ia maksiati. Imam Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat berkata, taqwal qalbi hiya insibabul iradati nahwa mardatillah, ay anna al-qalba yanqadihu fihi hubbut ta'ati qabla an tataharraka al-yadu li fi'liha. Imam Syatibi dalam makalahnya ini berkata, takwa hati itu adalah tumpuan keinginan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hati ini telah terpecik cintanya, di dalamnya terpecik cinta untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kecintaannya kepada ketaatan itu mendahului sebelum
Yang kedua, takwa al-jawarih adalah sebagai buah atau kendaraan. Ia adalah refleksi yang nampak atas ketakwaan hati, sebagaimana pada poin sebelumnya. Ia disebut juga dengan inqiyad atau ketundukan. Para ulama salaf kita memahaminya sebagai ketundukan 7 macam anggota tubuh, yaitu menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, mulut, menjaga tangan, menjaga perut, menjaga farj, kemaluan, dan kaki, menjaga kaki untuk tidak melakukan dosa, di mana 7 anggota tubuh tersebut semuanya harus digunakan dalam ketaatan. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata dalam kitab Al-Musannaf milik Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga kitab Jami'ul Ulum wal Hikam miliknya Ibnu Rajab, "Laisal imanu bil tahalli wala bit tamanni walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal." Iman itu bukanlah sebatas perhiasan, bukan pula sebagai angan-angan, akan tetapi apa yang terhujam di dalam hati dan dibenarkan oleh amal perbuatan. Al-amal dalam maqalah Imam Hasan Al-Basri ini maksudnya adalah takwa al-jawari, takwa anggota tubuh. Secara singkat, kedua takwa, yakni takwa al-qulub wal jawari, takwa hati dan juga anggota tubuh, adalah merupakan tameng atau pelindung yang melindungi seseorang dari siksanya Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nakhtatim bihadzal qadar minal hadithi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.